Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Laras Hasanah yang dirahmati Allah, semoga hari ini menjadi hari yang penuh dengan keberkahan, ketenangan, dan tanda-tanda kebaikan yang semakin dekat dalam hidupmu. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Laras Hasanah, aktifkan loncengnya. Dan bagi kamu yang ingin mendapatkan konten eksklusif, mampu mendukung dakwah dan konten-konten Islami di channel ini, silakan bergabung membership. Semoga langkah kecilmu menjadi amal jariah yang tak terputus. Ada masa dalam hidup ketika semuanya terasa berubah. Tanpa kita sadari, ada dorongan halus yang seperti sedang menuntun kita menuju sesuatu yang lebih besar. Tiba-tiba, kita merasa ingin menjauh dari orang-orang yang membuat hati gelisah. Kita merasa ingin lebih banyak menyendiri. Kita tiba-tiba sering merenung tanpa sebab. Kita mulai memikirkan hal-hal yang sebelumnya tidak penting, kematian, makna hidup, dan arah perjalanan kita. Sahabat, tahukah kamu, itu bukan sekadar kebetulan. Dalam perjalanan hidup orang yang dipilih Allah untuk naik kelas, selalu ada fase aneh seperti ini. Fase ketika Allah seperti sedang berkata, "Aku sedang memperbaiki hidupmu. Bersabarlah sebentar." Dan jika kamu sedang merasakan ini, maka ketahuilah nasib baik sedang menunggumu. Bukan besok, bukan nanti, tapi sedang datang pelan-pelan. Sahabat, Allah seringkali tidak memberikan keberkahan sebelum datangnya nasib baik. Biasanya ada pembersihan besar-besaran, dan bentuknya sering seperti dipisahkan dari teman yang toksik, dijauhkan dari rezeki yang tidak halal, dicabut dari lingkungan yang buruk, digosok dengan ujian kecil yang membuatmu lebih peka, dibuat kecewa dengan orang yang kamu percaya. Rasanya tidak enak. Kadang kita protes, "Ya Allah, kok hidupku malah kacau?" Padahal Allah seperti berkata, "Aku singkirkan dulu yang menghalangimu. Sabar, setelah ini ada hadiah." Dan jika kamu sedang menghadapi itu sekarang, bersyukurlah. Karena itu tanda paling kuat bahwa nasib baik sedang di depan pintu. Kamu mungkin kehilangan sesuatu belakangan ini. Pekerjaan, pertemanan, kesempatan, bahkan cinta. Tapi bukankah setelah kehilangan kalian mulai jadi pribadi baru, lebih tenang, lebih berhati-hati, lebih mengenal diri sendiri, lebih dekat dengan Allah? Ada orang yang baru menemukan arah hidupnya setelah patah hati. Ada orang yang baru menemukan jati dirinya setelah gagal. Ada yang hidupnya baru berubah setelah semuanya hancur, karena hati manusia jika tidak dipatahkan, ia tidak akan pernah dibangun ulang menjadi lebih kuat. Maka jika Allah mengambil sesuatu, sebenarnya Dia sedang menyiapkan ruang kosong untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Sahabat, tanda kamu sudah dekat dengan perubahan itu adalah hatimu mulai bisa menerima apapun yang Allah tetapkan. Itu pertanda kedewasaan spiritual, dan hanya sedikit orang yang berhasil sampai titik itu. Jika kamu sudah melewatinya, maka nasib baikmu sudah sangat dekat.
Sahabat, kadang salah satu tanda bahwa nasib baik sedang mendekat bukanlah doa yang langsung dikabulkan, melainkan kekuatan hati yang tiba-tiba Allah titipkan. Pernahkah kamu merasa seperti ini? Kamu sedang menghadapi masalah besar, tapi entah bagaimana, kamu justru lebih tegar dari sebelumnya. Kamu sendiri heran dan berkata dalam hati, harusnya aku sudah hancur. Tapi kenapa aku malah kuat ya? Itu bukan kekuatanmu. Itu adalah kekuatan dari Allah. Itu tanda bahwa doa-doamu sedang diangkat, sedang dicatat, sedang disiapkan jawabannya. Allah membuatmu kuat karena hadiahnya hampir sampai. Sabar sedikit lagi. Kekuatan hati yang muncul tiba-tiba bukanlah hal sepele. Itu tanda bahwa kamu sudah masuk fase penyelarasan takdir. Fase ketika mentalmu disiapkan untuk menerima perubahan besar. Karena kebaikan besar butuh hati yang siap menerimanya. Kebaikan besar selalu dimulai dari kemampuan seseorang untuk mensyukuri hal-hal kecil. Dan ketika hidupmu mulai berubah, perlahan kamu akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Hal-hal kecil mulai terasa bermakna. Rasanya bahagia hanya dengan minum kopi pagi. Udara sejuk terasa seperti hadiah. Bertemu orang baik membuatmu terharu. Salat terasa lebih ringan. Dikasih kesehatan terasa seperti rezeki luar biasa. Jika kamu mulai merasakan ini, itu tanda lembut bahwa hatimu sedang dibersihkan dari penyakit lama. Iri, dengki, gelisah, cemas, dan merasa kurang. Ketika hati bersih, Allah lebih cepat memenuhi doa-doamu. Dan ketika kamu sudah bisa melihat hal sederhana sebagai anugerah, kebaikan besar biasanya tidak lama lagi mengikuti. Sahabat, cara Allah bekerja sering halus sekali. Ia merapikan hatimu dulu, baru hidupmu. Dan jika hatimu sudah melewati proses itu, berarti hidupmu segera ikut rapi. Ada masa ketika Allah tidak memberi apa yang kita inginkan, tapi memberi sesuatu yang jauh lebih penting. Kamu mungkin ingin cepat kaya, tapi yang Allah beri justru ketenangan hati. Kamu ingin dipertemukan dengan seseorang, tapi Allah justru menjauhkanmu dari orang tersebut. Kamu ingin diri bisa berhasil sekarang, tapi Allah menunda. Karena kalau kamu diberi terlalu cepat, hatimu belum siap. Dan saat hidup mulai bergerak seperti ini, itu tanda bahwa Allah sedang merawat perjalananmu dengan sangat teliti, seperti seorang ibu yang mengarahkan anaknya. Begitulah Allah membimbing langkahmu. Sahabat, ketika Allah sudah ikut campur dalam keputusan hidupmu, maka nasib baikmu bukan hanya menunggu, tapi sedang dibawa langsung olehnya. Dan percayalah, apa yang Allah pilihkan selalu lebih baik daripada yang kamu pilih sendiri. Ini tanda yang hanya muncul pada orang-orang yang sedang naik tingkat. Tiba-tiba kamu merasa malas untuk mengeluh, malas untuk bergosip, malas membalas yang buruk, malas berada di lingkungan yang negatif, malas melakukan hal yang tidak bermanfaat. Kamu merasa tidak nyaman dengan pola lama. Kamu seperti tidak betah menjadi dirimu yang dulu. Kamu merasa ingin berubah walaupun tidak tahu ke arah mana. Sahabat, itu tanda Allah sedang mengangkat derajatmu. Dan rasa tidak cocok itu adalah bagian penting dari proses.
perubahan, seperti ular yang harus mengganti kulitnya. Kamu pun harus mengubah versi lamamu untuk menyambut takdir baru yang sudah menunggu di depan. Jika saat ini kamu mulai tidak cocok dengan diri lamamu, maka kamu sedang berada di pintu perubahan terbesar hidupmu. Nasib baik itu sudah sangat dekat. Sahabat, banyak orang takut ketika hidup mulai sunyi, tidak ada teman, tidak ada acara, tidak ada kegiatan besar, tidak ada orang yang benar-benar mengerti. Padahal bagi orang beriman, sunyi adalah tanda spesial. Karena di momen itulah Allah paling sering menuntunmu. Dalam sunyi kamu mulai bisa mendengar hatimu. Dalam sunyi kamu mulai memahami arah hidupmu. Dalam sunyi kamu lebih mudah menyadari bisikan kebaikan. Dalam sunyi kamu lebih peka dengan kasih sayang Allah. Jika hidupmu mulai terasa sepi akhir-akhir ini, jangan takut, jangan sedih, karena itu adalah masa ketika nasib baik sedang diturunkan pelan-pelan, sedikit demi sedikit, hingga kamu siap menerimanya. Allah tidak membiarkan seorang hamba merasa sunyi, kecuali Ia sedang mendekatkannya pada cahaya. Pernahkah kamu merasa bahwa hidup ini seperti mengajarimu sesuatu, bahwa kegagalan demi kegagalan yang kamu alami seolah membentuk mentalmu? Itu karena kamu sedang ditempa. Tuhan tidak membentuk orang hebat dari kemenangan. Tuhan membentuk orang hebat dari luka kecil yang menguatkan batin, dari tangis yang tidak terlihat orang lain, dari rasa jatuh yang kamu tahan sendirian, dari kecewa yang kamu ubah menjadi doa. Hidup mengajarimu bahwa bertahan adalah bentuk kemenangan yang paling besar, dan jika kamu sudah sampai pada fase itu, berarti mentalmu sudah kuat untuk menerima yang lebih besar. Kebaikan yang besar hanya diberikan kepada mereka yang hatinya tidak rapuh. Dan jika kamu sekarang sudah kuat, berarti waktunya hampir tiba. Sahabat, tanda paling lembut namun paling kuat bahwa nasib baik menunggumu adalah ketika kamu mulai merasakan bahwa hidup ini ada tujuannya. Dulu kamu mungkin hidup tanpa arah, bangun pagi hanya untuk menjalani rutinitas. Tapi akhir-akhir ini kamu mungkin merasakan hal baru. Kamu ingin melakukan hal bermanfaat. Kamu ingin lebih dekat kepada Allah. Kamu ingin memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Kamu ingin menjadi manusia yang berguna. Kamu ingin hidupmu berarti, walau hanya untuk satu orang. Jika kamu sudah merasakan hal itu, maka kamu sudah memasuki fase kebangkitan. Perjalananmu sudah naik tingkat. Dan setelah fase ini, biasanya selalu ada pertolongan Allah yang datang, pertolongan yang tak pernah kamu duga. Sahabat Laras, Hasanah, ada satu tanda besar yang biasanya muncul ketika hidup seseorang akan berubah menjadi lebih baik. Ia mulai berhenti memaksa. Dulu, kamu mungkin ingin semuanya berjalan sesuai kehendakmu. Jika seseorang tidak sesuai harapanmu, kamu marah.
Jika sesuatu tidak berjalan mulus, kamu stres. Jika doa belum dikabulkan, kamu sedih dan kecewa. Tapi akhir-akhir ini, kamu mungkin lebih sering berkata, "Ya, sudah, mungkin ini bukan untukku. Aku pasrah saja. Allah pasti punya jalan. Kalau bukan rezekiku, aku tidak mau memaksakan." Sikap seperti ini bukan tanda kelemahan. Ini adalah tanda kedewasaan spiritual. Tanda hatimu sudah naik tingkat. Allah hanya menitipkan kebaikan besar kepada mereka yang hatinya sudah lembut. Karena hati yang lembut lebih mudah menerima takdir yang datang, baik itu manis atau pahit. Jika kamu mulai tidak memaksa apapun, maka sesuatu yang lebih baik sedang disiapkan untukmu. Perhatikan ini adalah tanda kuat yang sering tidak disadari. Jika akhir-akhir ini kamu lebih berhati-hati dalam berbicara, tidak ingin menyakiti hati orang, tidak ingin berkata buruk, ingin menjaga omongan agar tidak berlebihan, ingin berkata lembut walau sedang marah, ingin menahan diri dari gosip dan keburukan. Itu artinya cahaya kebaikan sudah mulai masuk ke dalam dirimu. Karena salah satu tanda orang yang hatinya dijaga Allah adalah ia dijaga lisannya. Dan biasanya ketika lisan sudah baik, kehidupan mengikuti, rezeki mengalir lebih lancar, ketenangan lebih mudah didapat. Kemudahan demi kemudahan datang tanpa diminta, karena lisan yang terjaga menjaga hidupmu dari banyak masalah. Jika kamu sudah sampai ke titik ini, percaya saja, sesuatu sedang disiapkan untukmu. Salah satu tanda besar bahwa nasib baik menunggu adalah ketika kamu mulai memahami tujuan dari semua rasa sakit yang pernah kamu alami. Dulu kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa harus aku? Kenapa aku harus disakiti? Kenapa aku gagal? Kenapa hidupku berat sekali? Tapi akhir ini mungkin kamu mulai memahami sesuatu, bahwa semua luka itu justru membuatmu kuat, bahwa semua kegagalan itu justru membuatmu bijaksana, bahwa semua masalah itu membawamu lebih dekat kepada Allah, bahwa semua sakit itu membentuk dirimu yang sekarang. Jika kamu sudah tidak membenci masa lalumu, bahkan bisa menerimanya sebagai bagian dari proses, maka kamu sudah melewati salah satu pintu besar takdirmu. Sahabat, hidup yang baik tidak dimulai dengan masa lalu yang sempurna. Hidup yang baik dimulai ketika kamu berhenti membenci masa lalumu. Jika kamu sudah melalui tahap ini, maka yang menunggu di depan adalah perjalanan baru yang jauh lebih terang. Sahabat Laras Hasanah, tidak ada perjalanan yang sia-sia. Setiap luka yang kamu alami, setiap air mata yang pernah jatuh, setiap malam yang kamu lewati dengan penuh kekhawatiran, semuanya dicatat oleh Allah. Tidak ada satupun yang luput dari perhatiannya. Dan jika saat ini kamu merasa hidupmu sedang berada di tikungan, sedang berada di batas antara lelah dan harapan, maka yakinlah kamu sedang sangat dekat dengan perubahan besar. Karena seringkali kebaikan datang tepat setelah seseorang hampir menyerah. Sahabat, Allah tidak pernah meninggalkanmu. Ia hanya menunggu waktu terbaik. Dan waktu terbaik itu seringkali datang
ketika hatimu sudah siap, jika kamu sudah melewati tanda-tanda yang kita bahas, jika jiwamu merasa tersentuh, jika hatimu merasa iya, benar, ini aku, maka sambutlah perjalanan baru yang Allah siapkan. Tidak perlu takut, tidak perlu ragu, karena kamu tidak berjalan sendirian. Jadikan setiap langkahmu sebagai ibadah. Jadikan setiap harimu sebagai doa. Dan jadikan setiap ujian sebagai pintu menuju ketenangan yang lebih besar. Sahabat Laras Hasanah, terima kasih telah bertahan sejauh ini. Terima kasih telah berjuang bahkan ketika tidak ada yang melihat. Terima kasih telah menguatkan dirimu sendiri. Semoga Allah memberi balasan yang jauh lebih indah daripada yang pernah kamu bayangkan. Dan sebelum kamu menutup video ini, aku ingin mengingatkanmu kembali untuk melakukan hal kecil yang bisa membawa banyak kebaikan. Subscribe channel Laras Hasanah, aktifkan loncengnya, bergabung membership untuk dukungan dakwah dan konten khusus. Dukungan kecilmu bisa menjadi amal besar di kemudian hari. Semoga setiap klik, setiap tayangan, dan setiap kata yang kamu dengar menjadi pemberat timbangan kebaikanmu di akhirat nanti. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga hidupmu penuh cahaya, penuh rezeki, penuh ketenangan, dan penuh keberkahan dari Allah. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, sahabat hati. Tetap kuat, tetap berharap, tetap percaya, karena nasib baik itu benar-benar sedang menunggumu.